Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini podcast kali ini spesial ya, karena saya kedatangan kakak kelas saya. Nah, dia ini adalah mahasiswa S1 dulunya, Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian IPB, waktu itu angkatan 50 atau kalau masuknya itu tahun 2013. Nah, beliau ini adalah eh, dulu aktifnya itu di Al-Huriyah ya, di Al-Huriyah menjadi wakil ketua, dulu sempat wakil ketua LPQ Al-Huriyah, Lembaga Pengajaran Quran. Beliau ini juga jadi marbot Al-Huriyah, tinggalnya jadi bersama Al-Huriyah terus nih. Sempat jadi imam Masjid Al-Huriyah juga ya. Wah, luar biasa ya, imam masjid. Kadang-kadang sholat 5 waktu, kadang-kadang sholat raweh juga imamnya beliau nih. Nah, beliau ini sekarang jadi SR Asrama Al-Huriyah nih ternyata ya. Jadi habis jadi marbotnya, jadi SR asramanya juga. Dan penerima beasiswa PMDSU juga untuk S2, S3 di Departemen ARL juga. Nah, siapa beliau? Kita sambut, ini dia Muhammad Sadam Ali. Halo Kak Sadam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana apa kabarnya Fakri? Alhamdulillah, sehat Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Nah, ternyata Allah mentakdirkan kita bareng lagi ya. Wih, Iya ketemu benar. lagi di asrama Masjid Al-Huriyah. Masjid Al-Huriyah. Terus pernah sekamar juga sama ini orang ternyata, Masya Allah. Udah kenangan ya kamarnya. Dengan Kak Krista juga dulu. Iya, sama Kak Krisna juga. Nah, ini sosok-sosok yang eh, membuat saya jadi seperti ini nih. Salah satu sosoknya nih adalah sosok Kasadam. Masya Allah. Nah Kak, sekarang gantian cerita ke ente Kak. Anda pengen mulai dari kilas balik dulu. Waktu ente itu dulu zaman SMA ya. Kenapa milih jurusan ARL? Nah jadi arsitektur lanskap itu kan disingkat ARL ya. Ya, jadi kenapa milih Iya. jurusan ARL? Itu ada cerita di baliknya atau kayak gimana? Bisa diceritakan Kak? Baik. Dulu SMA kepikiran ingin kuliah juga sebenarnya nggak ada ya. Kecuali memang disaranin oleh guru. Pas itu guru guru kimia gitu nyaranin saya untuk ayo kuliah gitu. Udah beasiswa bidik misi gitu, ikut aja bidik misi. Jadi nggak usah bayar nanti kuliahnya, ya udah ikut lah itu. Tapi ambil jurusan apa gitu? Ya saya kan karena memang nggak terlalu niat buat kuliah, ya udahlah. Ya ini aja kata guru saya, ada saran nih, ini aja arsitektur lanskap aja. Apa itu Bu? Kata kan. Ya tentang ini katanya jadi arsitek pertamanan gitu. Keren juga kan, ya udah saya ikuti aja sarannya gitu kan ya. Terus pilihnya di IPB gitu, dan jurusan IPB saya tahu aja cuman ilmu gizi, arsitektur lanskap, terus ada kedokteran hewan. Saya nggak tahu kalau sebanyak sebanyak itu gitu ya, sebanyak ini sekarang itu ya jurusan yang ada di IPB. Kalau nggak saya mungkin masuknya ke agronomi atau ke perikanan gitu. Itu memang lebih kayaknya lebih enak gitu. Ya udah akhirnya saya daftar SNMPTN, saya masukin nama saya gitu dengan mengambil jurusan arsitektur lanskap pertama, kedua ilmu gizi karena itu yang kenal. Ya udah, pas pengumuman alhamdulillah keterima gitu ya. Jadi dari SMA itu yang lulus ke IPB itu cuma 3 orang pas itu ya. Dan saya merasa beruntung sekali gitu, walaupun kayak main-main ternyata jadi lulus gitu kan ya. Nah, akhirnya terima di IPB. Nah, untuk berangkat ke IPB-nya sendiri, pas saya cerita ke orang tua gitu ya, gimana nih, apakah jadi kuliah atau enggak gitu kan ya. Ya orang tua cuma diem gitu ya, nggak ada jawaban pada saat saya memberikan hasil pengumuman SNMPTN. Orang tua terdiam gitu ya, ngasih atau enggak nih kuliah jauh nih di IPB gitu ya. Akhirnya besoknya ternyata ya udah akhirnya berangkatlah ke IPB gitu. Dengan pengalaman pertama kali gitu ya, keluar
provinsi Sumatera Selatan gitu ya, langsung jauh gitu ya ke Pulau Jawa gitu ya, ke Bogor. Ya sempat minder sih sebenarnya di awal-awal. Ya di luar Sumatera gitu ya, ke Pulau Jawa. Akhirnya sempat minder di awal-awal apakah bisa gitu untuk ikut pelajaran gitu ya. Mungkin kan pasti beda gitu ya. Mungkin orang di luar Sumatera dia lebih lebih tinggi lah tingkat pengetahuan dan lain sebagainya gitu ya. Ya udah diikutilah kuliah di IPB gitu ya. Ya kira-kira gitu. Jadi Kilas balik kenapa milih jadi itu tuh di IPB disuruh milih sama ARL. guru SMA. Maksudnya Ya, ya nggak ada, benar guru SMA. kirain Nggak karena ada niatan, passion gitu, karena jago gambar atau nggak gimana ada, sama arsitek. nggak ada. Itu semua gara-gara ya udah disuruh ke SMA, ya udah saya ngikut aja gitu. Pas Oh, dilihat, gambar-gambar nih ternyata, ya udah saya latihan aja pada saat itu. Dan oh, akhirnya ya bisa aja lah. Masya Allah. Jadi emang sebelumnya belum pernah keluar Pulau Sumatera berarti gitu ya? Belum pernah. Oh, belum pernah. Itu Jadi tahun Kak, 2013 pertama kali. jadi Kak Sadam ini kan orang Palembang ya kayak. Di mana Ya, tepatnya Kak? Daerah mana? daerahnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kecamatan Teluk Gelam. Ya, di situ Hmm, kira-kira. ya ya. 2 sampai 3 jam lah dari kota Palembang. Ya. Nah, kalau yang mau mampir boleh silakan datang. Jadi ini menarik ya, yang awalnya tadi Kak Sadam bilang dia minder katanya dengan orang-orang yang Jawa, orang-orang Pulau Jawa maksudnya yang mungkin relatif lebih eh, Mm-mm. tinggi kali pendidikannya ya yang dia kira ya. Ya, Ternyata benar. Kak Sadam ini malah luar biasa di PB nih dari luar nih. Uh, tapi sebelum berlanjut tentang bagaimana organisasi dan kuliahnya Kak Sadam, ini pengen bahas dulu nih Kak. Jadi tentang ARL, tentang Departemen Arsitektur Lanskap IPB. Ya, benar. Jadi di ARL itu ARL IPB itu khususnya dia tuh belajar apa aja sih sebenarnya. Jadi dari mulai semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya itu belajar apa aja, penelitiannya gimana, dan kira-kira teman-teman ente atau kakak kelas itu udah banyak yang jadi apa aja sih gitu prospek kerjanya di ARL ini. Mungkin dijelasin secara Oke, gambaran secara singkat kali ya dari mulai awalnya. oke, boleh. Uh, Di awal-awal masuk ke ARL itu kita belajarnya ya tentang arsitektur secara keseluruhan ya. Pertama-tama jelasin arsitektur apa, lalu arsitektur lanskap itu apa. Jadi arsitektur lanskap itu ilmu yang arsitektur yang lebih kepada luar gitu ya, luar bangunan seperti itu. Ya ini mendesain ataupun merencanakan ataupun memelihara, bisa dikatakan taman yang skalanya kecil gitu ya, lalu ada yang skalanya lebih besar, kebun raya dan sebagainya. Bahkan yang lebih besar lagi itu adalah taman nasional atau bahkan suatu perkotaan, itu juga termasuk landscape seperti itu bagian dari landscape seperti itu sih. Lalu ilmu belajar awal yaitu ya kita masih gambar lewat freehand pakai tangan gitu ya, latihan-latihan gambar pakai tangan seperti itu, gunakan skill kita sendiri. Baru nanti terus belajar yang menggunakan aplikasi seperti AutoCAD, seperti ArcGIS, seperti apalagi ya, SketchUp dan aplikasi-aplikasi lainnya seperti itu. Nah, kita belajar dari mulai perencanaan lanskap, desain lanskap, lalu manajemen lanskap atau pemeliharaan lanskap seperti itu. Nah, itu semuanya kita pelajari di S1. Lalu untuk peminat, lalu ada juga tanaman lanskap. Nah, jadi kalau di ARL ada 4 divisi tersebut gitu ya. Ada 4 jurusan lagi di ARL itu yang mahasiswa maunya terjun kemana untuk skripsi. Nah, untuk prospek kerja itu banyak yang mulai dari yang dari pemerintahan gitu, yang kerja di pemerintahan seperti jadi ASN di pertamanan dan lain sebagainya, ataupun jadi yang bekerja di konsultan lanskap, di kontraktor lanskap, di apa namanya di jadi manajer lanskap dan lain sebagainya, itu bisa. Banyak sih sekarang juga yang pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar dibutuhkan kalau kita jadi seorang lanskap seperti itu. Nah,
Tadi dibilang di ARL ini ternyata ada 4 konsentrasi ya untuk penelitiannya. Ya, Nah, itu bisa dijelaskan lagi Kak masing-masingnya? boleh, boleh. Kalau untuk perencanaan itu ya di awal ya, kita ada proses awal. Jadi sebelum kita mendesain ataupun membangun seperti itu, kita harus perencanakan terlebih dahulu. Nah, perencanaan lanskap ini termasuk dari hal yang yang kira-kira makro lah, dari hal yang makro seperti itu ya. Dari hal yang makro tersebut, misalnya dalam satu daerah, ini sebelah utara mau dibuat apa, sebelah selatan ibu dibuat apa gitu, dan cocoknya untuk apa, itu sudah dianalisis semua tuh di perencanaan, sesuai atau tidaknya lahan tersebut atau area tersebut tuh digunakan. Setelah itu masuklah ke desain. Nah, desain inilah yang akan mendetailkan lebih detail. Misalnya daerah utara ini untuk permukiman. Nah, permukimannya seperti apa, gambarnya seperti apa gitu ya, bentuknya seperti apa. Nah, itu didesain. Baru nanti ada konstruksi. Nah, konstruksi ini lebih nanti kepada teknik sipil gitu ya, yang mengambil alih hal ini gitu ya, membangun jalan, membangun rumahnya dan lain sebagainya. Itu bukan dari kami gitu ya, tapi kita tahu aja kulitnya seperti apa. Setelah itu kita mendesain bagian luarnya, bagian tamannya dan lain sebagainya, misalnya kalau dalam perumahan. Nah, setelah itu baru pemeliharaan atau manajemen. Nah, manajemen inilah yang baik adalah manajemen yang sesuai dengan desain awalnya seperti itu. Artinya kalau misalnya desain itu perumahan, nah bagaimana manajemen ini bisa mempertahankan atau bisa memelihara agar perumahan ini sesuai dengan desainnya yang awal seperti itu, atau makan lebih baik gitu loh. Dari tanamannya, mulai dari segala macamnya seperti itu sih. Dan tanaman, yaitu ya khusus untuk tanaman apa saja yang digunakan dalam lanskap, baik dalam yang kecil sampai yang besar, pohon seperti itu. Itu kira-kira. Nah, jadi bisa dijelaskan lebih lagi nggak tentang penelitian ente itu apa Kak? Jadi waktu S1 dulu, jadi ente itu meneliti apa, skripsinya itu tentang apa? Oke, siap. Untuk S1, karena saya memahami, saya tidak terlalu jago gambar dan juga tidak suka dengan aplikasi-aplikasi yang berbau gambar-gambar seperti itu gitu ya. Dan di S1 juga memang saya konsentrasinya ke tanaman. Jadi saya pilihlah divisi tanaman gitu ya, tanaman lanskap. Ya walaupun kita tidak bisa lepas ya, saya juga tidak bisa lepas, harus juga menggambar peta, harus juga membuat peta, harus juga membuat desain. Jadi masalah lah, yang penting saya fokusnya ke tanaman seperti itu. Akhirnya saya pilih divisi tanaman untuk di S1. Setelah di S1 saya membuat skripsi tentang penggunaan tanaman lokal gitu ya, di 2 dataran tinggi di Jawa. Salah satunya yang saya suka dari penelitian saya itu, saya suka mencari tempat-tempat yang sekalian bisa untuk jalan-jalan juga, yakni di dataran tinggi Dieng pada saat itu, satu di Jawa Tengahnya, Jawa Timurnya di Ciwidey gitu ya, di Bandung, di Jawa Barat seperti itu. Jadi saya membandingkan penggunaan tanaman-tanaman lokal di sana gitu ya, bagaimana masyarakat menggunakannya seperti itu untuk digunakan di pekarangan masyarakat itu, di pekarangan warga seperti itu. Akhirnya saya mengambil itu untuk skripsi saya dan lulus tahun 2017. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu lulusnya pas, kurang atau lebih nih Kak? Pas. Lulusnya pas. Alhamdulillah. Nah, jadi itu tadi gambaran tentang Departemen ARL ya, secara singkat dari Kak Sadam. Nah, Kak Sadam, kita lanjut ya. Jadi Kak Sadam ini dulu ada aktifnya di Alhur aja. Jadi semua organisasi dia Alhur. Kayaknya kehidupan kampusnya Alhur, kuliah. Ya, Alhur. Coba bisa diceritakan nggak sih kenapa memilih terjun ke Alhuriyah kayak gitu ya? Jadi kayak daftar marbot, terus daftar LPK Alhuriyah. Itu awalnya kenapa? Apakah ada yang ngajak atau emang passion dari SMA nih ikut ke masjid-masjidan gitu? Gimana tuh Kak? Kalau dikatakan passion sih ada passionnya seperti itu. Tapi sekali lagi gitu, saya juga masuk Alhuriyah ataupun masuk marbot itu juga diajak
diajak sama orang, bukan gara-gara saya mau gitu ya. Terus pada saat udah di akhir-akhir tingkat asrama gitu ya, harus mikirin kan harus kos di mana, terus ada biaya dan lain sebagainya. Akhirnya diajakin lah sama teman saya Fahmi gitu ya, yang juga marbot. Kata Fahmi, ayo Dam ikut ini asrama jadi marbot gitu, ikut open recruitment marbot. Apa itu kata marbot, saya nggak tahu apa kan, apa itu marbot, itu yang jagain masjid gitu, yang azan segala macam. Ya, mikir dulu kan, bilang ke orang tua gimana konsekuensinya kalau misalnya jadi marbot, kalau keterima gitu ya, nggak pulang lebaran dan lain sebagainya. Ya udah saya ceritakan, dapat ad-nya ikut dulu tes segala macam. Ya akhirnya ya Diterima. lulus juga, terima juga gitu ya. Waduh, terima kataku ini. Ya udah saya bilang ke orang tua, gimana nih, saya keterima jadi marbot, tapi konsekuensinya seperti ini. Ya udahlah katanya, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya jadilah marbot gitu ya. Masya Tahun 2014. Ya apa ya? Ya semuanya walaupun bukan sesuai rencana, maksudnya bukan saya yang merencanakan, tapi itu kan rencana Allah ya. Ya udah saya terima aja. Alhamdulillah. Akhirnya bisa dekat dengan masjid, akhirnya bisa lebih kenal gitu dengan dengan Islam dan sebagainya gitu ya. Lalu masuk LPK juga itu negara marbot. Sebenarnya saya nggak mau ikut organisasi segala macam ya, karena udah bosan itu pas SMA gitu ya. Semua organisasi udah diikut SMA. Walaupun saya berpikir lagi, oh tidak lah SMA dengan kuliah gitu ya. Akhirnya juga saya agak sedikit menyesal sih karena nggak banyak ikut organisasi. Tapi alhamdulillah masih saya dipaksa gitu ya sama senior marbot harus ikut salah satu. Ya udah saya ikut yang passion saya aja, yaitu LPK. Akhirnya ya di LPK kayak gitu. Kak Sadam ini tadi yang seperti saya udah bilang, dia berkecimpung di dunia kealhuran ya, sampai dia ini sudah pernah menjadi imam Masjid Al-Huriyah IPB. Nah, waktu sholat taraweh ya, waktu sholat 5 waktu kalau nggak ada ustadz biasanya beliau yang menggantiin. Nah, jadi Kak Sadam ini juga suaranya termasuk yang bagus nih ya. Masya Allah. Di antara para marbot, suara Kak Sadam ini paling bagus. Dan dia hafal jus-jus lain jus 30 nih biasanya nih. Nah itu dari mana sih Kak Sadam mulai belajar yang kayak gitu-gitu ya? Jadi kayak ngajinya bagus. Itu apakah mulai dari sebelumnya sebelum ke IPB, atau emang sejak jadi marbot, sejak bergabung dengan LPK itu kayak gimana tuh Kak mulainya? Oke. Kalau belajar ngaji memang dari kecil ya. Oh, iya. Tapi paham tentang paham tentang tajwid terutama itu pada saat SMA. Masuk SMA lah kira-kira, pas awal masuk SMA. Di situ saya ternyata antara H dengan H itu beda gitu ya. Saya nyebutnya H aja, A aja, semua ya dihantam. Yang penting bunyinya sama lah seperti itu. Ternyata salah gitu ya. Dan itu ada salah satu kakak kelas lah kira-kira gitu yang saya belajar gitu ya di sana, ngaji gitu, dan dibenerin gitu ya, dibenerin gimana cara menyebut huruf-hurufnya. Nah, akhirnya di situ. Nah, setelah tahu cara pengucapan huruf, dan di SMP juga itu memang benar-benar belajar tajwidnya. Tajwid artinya belajar hukum-hukumnya, ini hukum apa itu memang sudah tahu lah dari SMP, SMA juga gitu ya. Dan pas masuk ke IPB gitu ya, pas gabung LPK, belajar irama juga memang udah memang dari SMA juga udah pakai irama Sesdais gitu ya, karena dengerin audionya gitu ya. Jadi memang udah latihan di situ lah, kira-kira udah ada modalnya di situ. Akhirnya ke pas di marbot gitu ya, tambah ternyata masih banyak nih lagam-lagam yang lain gitu ya. Akhirnya belajar. Dan juga memang di SMP juga belajar mujawad gitu, walaupun nggak bisa sampai sekarang, tapi tahulah nada-nadanya apa gitu ya. Nah, jadi pernah. Akhirnya di situ memang udah ada udah ada modalnya lah dari SMP, dari SMA gitu. Coba Kak, aneh kangen nih pengen dengar suara ente. Coba baca surat Al-Fatihah Kak. Aduh. Oke. Masya Allah.
Pakai nada apa nih? Waduh. Ya, nada apa aja. Oke, Yang boleh. sering ente pakai waktu jadi imam di Al-Hur lah. Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Nah, bisa diceritain nggak Kak? Jadi kan ente kan gabung ke LPQ, ke Marbot ya. Nah, itu tuh jadi organisasi itu tuh ngapain aja tugasnya? Ya tuh, jadi ente itu sebagai apa? Di organisasi itu ngapain aja? Mereka itu program-program dari organisasi itu apa aja? Bisa diceritain nggak Kak? Barangkali ada mahasiswa-mahasiswa yang nonton dan tertarik pengen ikut bergabung juga dengan LPQ dan Marbot. Silakan Kak. Mungkin dari LPQ dulu ya. Ya. LPQ dulu. LPQ kan lembaga pengajaran Quran. Pengajaran Quran berarti fokusnya adalah bagaimana kita belajar Quran. Nah, program-programnya sendiri yang paling utama adalah tahsin, gitu ya. Jadi cara yang benar lah kira-kira membaca Al-Quran gitu, yang mendekati Rasulullah gitu ya. Yang ini belajarnya hampir sama gitu ya waktunya dengan waktu belajar di kuliah juga gitu ya. Dan juga fokus utamanya itu ada pratahsin gitu ya. Pratahsin, tahsin 1, Level-levelnya ya. tahsin 2, ya level-levelnya itu. Tahsin 1, tahsin 2, juga data khususnya juga gitu ya. Lalu ada juga program tahfiz, ini menghafal Al-Quran. Lalu ada juga bahasa Arab seperti itu. Itu yang yang diberikan program-program utama yang ada di LPQ. Selain dari program-program tambahan, ini seperti ada kegiatan-kegiatan seminar-seminar Quran dan lain sebagainya, itu sebagai tambahan-tambahan saja daripada kegiatan di LPQ. Utamanya sih itu tahsin tahfiz, dan itu khusus untuk mahasiswa dan juga boleh sih untuk umum juga. Dan luar biasanya mungkin salah satu peserta yang paling banyak gitu ya dari lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi lain di IPB, mungkin LPQ adalah yang punya peserta paling banyak gitu. Baik bukan anggota ya, tapi peserta yang mau ikut LPQ. Hampir yang berdaftar itu di angkatan saya saja dulu pada saat saya masih di LPQ itu saja 1.000 orang lebih gitu ya. Sampai sekarang pun mungkin masih berlanjut gitu. Jadi ini menariknya LPQ ya. Jadi karena memang Al-Quran itu benar-benar penting sih sebenarnya dalam kehidupan kita. Jadi peran LPQ ini ya, di dunia kampus di IPB khususnya itu benar-benar penting juga, krusial ya. Sehingga memang ada beberapa organisasi, kalau nggak salah ya kayak beberapa organisasi emang yang mengharuskan anggotanya itu ikut LPQ gitu ya, ikut tahsin maksudnya, ikut programnya. Jadi kayak ada beberapa organisasi yang kayak gitu kan ya kayak. Nah ini menariknya di level-level LPQ ini bisa dijelasin nggak Kak? Jadi kan tadi ada pratahsin, ada tahsin 1, tahsin 2, khusus. Nah itu tuh yang masuk ke kategori pratahsin itu yang bacaannya kayak gimana, tahsin 1 tuh yang dia tuh bacaannya kayak gimana gitu. Oke. Seingat saya gitu. Mungkin sekarang udah berubah gitu ya karena udah juga gitu ya. Walaupun masih jadi pengajar juga tahun lalu gitu ya. Tahun ini enggak. Pratahsin itu khususnya untuk mahasiswa yang benar-benar terbata-bata gitu. Bahkan yang tidak kenal
huruf Al-Quran gitu ya, itu juga bisa masuk ke dalam kategori pratahsin, di mana membedakan huruf alif, huruf ain itu memang benar-benar belum tahu gitu ya. Akhirnya itu masuk pratahsin. Kan masuk tahsin, dan untuk tahsin 1 gitu ya, atau tahsin yang pertama, tingkat pertama, itu mahasiswa ataupun santri yang dia sudah kenal gitu ya huruf-hurufnya gitu ya, bahkan sudah lancar dalam membacanya, tapi dalam hal tajwidnya gitu ya, panjang pendek ataupun hukum-hukum lain tuh masih salah gitu, tidak tahu gimana cara membacanya, seperti itu. Itu untuk tahsin 1. Dengan untuk tahsin 2 itu lebih ke pendalaman, artinya mahasiswa atau santri tadi sudah tahu gitu ya, hukumnya sudah tahu dan segala macam sudah tahu, bahkan dalam membaca Al-Quran sudah tahu nih cara membacanya, tapi mungkin tidak tahu hukumnya apa gitu. Itu juga masuk kategori tahsin 2 seperti itu. Dan tahsin 2 lebih ke pendalaman hukum-hukum atau materi-materi tersebut. Dengan tahsin 1 hanya pengenalan beberapa saja, dari tahsin 2 itu lebih pendalam lagi sampai kepada sifat huruf gitu ya. Bukan cara pengucapan atau makhorijul hurufnya saja, tempat keluarnya saja, tapi juga sifat-sifat huruf yang ada di sana, yang ada pada huruf tersebut, itu dipelajari di tahsin 2. Ya, kalau di tahfiz ya kita tahu ya, ya ini orang yang sudah kategorinya masuk tahsin 2 gitu ya, udah mengerti segala macamnya gitu ya tentang hukumnya, ya ini menghafal Al-Quran seperti itu. Itu kalau di LPQ gitu ya. Itu kalau di kurikulum LPQ. Sedangkan kalau ingin menghafal, ya itu di luar itu ya tafadol di setiap orang-orang. Itu Pak Kri. Nah, jadi yang menarik lagi dari program LPQ ini, yang menjadi instruktur itu ada tesnya juga ya, kayak bisa dari mahasiswa benar. Juga. Nah, itu persyaratannya apa aja tuh Kak kalau pengen jadi instruktur? Oke. Tentunya dia yang pertama adalah dia kalau di LPQ ya harus sudah lulus tahsin 2 seperti itu ya. Jadi dia sudah melewati tahap tahsin 2 itu tersebut, karena dia sudah tahu materinya gitu yang akan disampaikan nanti kepada kepada santri-santri yang baru seperti itu ya. Walaupun nanti mengajarnya pasti belum di tingkat tahsin 2 ya, bisa tahsin 1 atau pratahsin seperti itu. Nah, untuk benar tadi ya ada tesnya gitu ya. Ya tidak semua orang bisa menjadi instruktur. Ini pertama ya ada tes lisannya, ada tes tulisnya atau materinya gitu ya. Dan itu dites oleh ustadzah dari lembaga pengajaran Quran lain seperti itu ya. Yakni dites apakah cocok tidak untuk jadi instruktur seperti itu. Dan ya sama saja seperti saya dulu gitu ya. Saya juga dites gitu ya, jadi mahasiswa, jadi santri juga pernah, lalu jadi instruktur gitu ya. Alhamdulillah sudah dari tahun udah 9 kali lah kira-kira ya jadi instruktur gitu ya. Mulai tahun 2016 kalau salah itu pertama kali 2016 sampai 2018 seperti itu. Jadi kan per semester ya kira-kira. Jadi seluk-beluknya memang masih banyak yang harus dipelajari ya, tapi sudah dapatlah feel-nya gimana sih ngajar di LPQ dan lain sebagainya gitu. Dan yang paling pentingnya adalah kalau kita belajarnya, kita kan sama-sama mahasiswa ya. Nah ini jadi lebih apa ya, lebih cair itunya suasananya, jadi lebih nggak terlalu tegang gitu ya, harus di depan guru gitu ya, yang lebih tua seperti itu. Tapi alhamdulillah mahasiswa seperti itu. Tapi nggak banyak ada juga gitu yang dari luar juga, maksud tuh bahkan tenaga pendidikan, bahkan dosen juga ada ikut gitu ya, bahkan profesor juga ikut gitu ya, ikut belajar tahsin segala macam, itu luar biasa. Masya Allah. LPQ dalam ada dosen yang ikut juga Kak? Ada beberapa dosen yang ikut. Masya Allah. Belajar tahsin ini luar biasa nih LPQ. Saya juga alhamdulillah gitu diberi Allah jalan gitu ya, walaupun awal-awal dipaksa masuk LPQ kamu ya udah masuk lah. Tapi alhamdulillah luar biasa ternyata. Iya. Nah ini tadi yang Kak Sadam bilang ya, kerennya program tahsin ini di LPQ ini. Jadi dia tuh yang ngajar itu benar mahasiswa biar lebih cair.
dan dia itu nggak pandang tingkat berapa, karena kadang-kadang ada yang jadi pengajarnya, instrukturnya itu Ya lebih benar. muda daripada yang diajarnya, kadang-kadang suka gitu juga ya, kayak Ya benar. jadi itu tuh Hmm. benar-benar murni keinginan sih dari masing-masing pribadi untuk benar-benar lebih mengenal lebih jauh tentang Al-Quran. Jadi luar biasanya tuh kayak gitu. Nah, balik lagi Hmm. nih Kak, untuk tadi kan dibuka untuk umum ya, untuk Ya. kelas-kelasnya ini. Nah, itu mekanismenya itu seperti apa Kak? Mungkin setiap tahun dibuka kah? Nah, itu bulan apa? Hmm. Persyaratannya apa aja? Hak dan kewajibannya yang terpenuhi itu apa aja ketika menjadi peserta di program Tasin ini Kak? Oke. Untuk di program Tahsin sendiri itu pembukaannya biasanya adalah seminggu atau 2 minggu setelah jalan kuliah ya. Nah, kuliah di IPB misalnya kan, baik itu semester ganjil atau semester genap, itu biasanya kita buka ya di 2 semester tersebut. LPK buka di 2 semester tersebut. Biasanya di semester ganjil banyak mahasiswanya gitu ya, atau santrinya yang mendaftar gitu ya. Apalagi santri-santri baru gitu ya, masih mahasiswa-mahasiswa baru yang Banyak saya ingin daftar. tahunya Iya benar. besar gitu, banyak daftar seperti itu. Iya iya. Akhirnya mekanismenya sama gitu ya, ada tes awalnya gitu ya, melihat bagaimana dia membacanya, apakah masuk kategori Tasin 1, Tasin 2. Nah, saat itulah ditentukan gitu ya, oh kamu masuk Tasin 1, Tasin 2 nanti. Tapi kita sebelumnya emang sudah menyiapkan daripada instrukturnya gitu ya, Tasin 1 berapa orang, 2 berapa orang, 3 berapa orang, seperti itu. Dan nanti mereka memilih jadwal sesuai dengan jadwal yang tertera dan strukturnya itu pas. Ya, tentunya ada mekanisme seperti itu pendaftaran. Tidak ada yang ditolak ya untuk menjadi santri gitu ya. Semuanya diterima gitu ya. Bahkan yang kekurangan itu adalah instrukturnya. Terkadang banyak instrukturnya, bahkan Masya Allah. eh, ada yang 2, ada yang 3 aja gitu ya. Iya. Karena luar biasa gitu ya, harus meluangkan waktu gitu ya di tengah kuliahnya yang sibuk gitu ya, organisasi yang juga banyak gitu ya. Akhirnya juga memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk belajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran gitu ya. Ya kan memang ada hadisnya ya, yang sebaik-baik manusia, sebaik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya gitu ya. Itu kan menjadi salah satu pemicu semangat yang luar biasa gitu ya bagi para instruktur. Mengapa mau jadi calon instruktur? Yaitu belajar, oke, santri, oke, kita dapat aja nih, dapat mulia belajarnya, tapi kan mengajarnya belum nih, makanya itu jadi tujuan utama untuk jadi instruktur tasik. Dan ya itu juga kebutuhan sebenarnya ya, kebutuhan. Jadi bukan hanya kuliah saja, ilmu-ilmu yang didapat di kuliah saja gitu ya. Bahkan ilmu agama itu lebih utama sebenarnya daripada kita mempelajari ilmu-ilmu yang itu, seperti itu. Bukan mengesampingkan ya, tapi ilmu utama, ilmu agama menjadi lebih lebih utama gitu. Yang harus kita tahu gitu ya, dalam dalam menjadi guide, menjadi pengatur gitu dalam kita ilmu lain seperti itu. Dan akhirnya ya pada saat minggu ketiga biasanya sudah mulai temu perdana santrinya dengan instrukturnya, dan mulailah KBM-nya. Biasanya sih KBM-nya itu setelah maghrib ya, atau enggak sore-sore, atau enggak pagi-pagi, seperti itu. Biasanya itu waktu-waktu yang ditentukan sih, biasanya yang mahasiswanya, yang instrukturnya itu punya waktu, seperti itu. Mekanismenya sih ya kayak gitu sih pendaftaran. Dan hak dan kewajiban yang didapat adalah 12 kali pertemuan kalau sekarang ya. Kalau dulu masih 14 ya. Karena kalau kali pertemuan saja, namun dua kali pertemuannya itu nanti dengan ada kegiatan seminar Quran atau ada kegiatan lain seperti itu. Baik tulis maupun lisan. Terus ada juga uang pendaftaran lah kira-kira ya di awal gitu ya, sebagai komitmen gitu ya untuk mengikuti program ini gitu ya. Dan sampai sekarang juga uangnya nggak mahal banget gitu ya. Zaman saya dulu masih 50.000, sekarang 70.000, cuma naik 25.000. Jadi itu uang untuk mendaftar jadi santri LPK. Dan itu kita sudah bisa mendapatkan kuliah, kira-kira kuliah lah ya, pengajaran selama kurang lebih 2 jam gitu ya, belajar tentang Al-Quran mulai dari
tingkat pratasin, tasin 1, tasin 2, tasin 3, tasin 3 lagi. Tasin 2 seperti itu. Itu Masya Allah ya. Nah, itu tentang LPQ Al-Hurriyah. Sekarang tentang marbot. Jadi marbot itu apa? Kerjaannya ngapain aja? Kalau mau daftar kayak gimana? Kapan? Bisa diceritakan. Oke. Marbot. Marbot diangkat. Oke, marbot dulu. Marbot itu artinya orang yang terikat ya. Yang terikat gitu ya. Apa yang terikat kemana gitu ya? Terikat ke masjid tentunya. Sesuai dengan apa namanya Al-Quran surat Taubah ayat 18 gitu ya, orang-orang yang memakmurkan masjid gitu ya, hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah gitu ya. Ya ini orang-orang yang apa tadi menegakkan sholat gitu ya, menunaikan zakat dan tidak takut apa namanya kepada sesuatu selain Allah seperti itu. Dan mudah-mudahan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk seperti itu. Itu menjadi salah satu apalagi ya penguat lah gitu bagi kita yang ingin dekat dengan masjid seperti itu. Karena dalam satu hadis juga gitu ya, tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan di mana pada saat hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu salah satunya adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, itu dia. Jadi marbot itu ya itu terpaut atau takbir masjid lah kira-kira ya, lebih apa namanya, lebih umumnya, lebih awamnya diketahui seperti itu. Dan tugasnya apa aja? Eranya berbeda ya kalau di Al-Hurriyah. Kalau di tahun 2010 ke bawah ya namanya. Ke bawah gitu ya. Itu tugas-tugasnya berbeda gitu ya. Dengan mulai tahun 2011, 12, 13, 14 gitu ya sampai sekarang itu lebih ringan kira-kira tugasnya. Nah, bagaimana lebih ringan? Pertama jadi marbot dulu. Awal-awal jadi marbot harus daftar tentunya. Ada open recruitment-nya. Jadi mulai tahun 2011 itu angkatan baru gitu ya, yang akan lulus dari tingkat persiapan bersama atau sekarang namanya PPKU, dulu TPB, sekarang namanya PPKU. Itu ya artinya dia akan keluar dari asrama dan mencari tempat bernaung yang lain gitu ya, atau kos atau lain sebagainya gitu ya. Dan yang ingin memilih banyak sekali ya asrama-asrama yang lain kan gitu ya. Dan salah satunya adalah asrama marbot. Nah, orang yang diterima atau mahasiswa yang diterima tentunya ada mekanisme tesnya. Pertama dia harus ikut mendaftar terlebih dahulu gitu ya. Dan punya kualifikasi yang mungkin akan yang membuat dia diterima seperti itu ya. Tentunya adalah dia harus bisa gitu ya. Harus bisa baca Quran, imam gitu ya. Itulah kira-kira yang menjadi utama seperti itu. Akhirnya teman-teman yang akan keluar dari asrama silahkan mendaftar gitu ya. Mendaftar untuk kegiatan untuk marbot tersebut. Yang diterima itu rata-rata 7 sampai 8 orang setiap angkatan tersebut. Jadi hanya 7 sampai 8 orang saja. Jadi benar-benar terbatas lah kira-kira, karena memang juga asrama juga terbatas seperti itu ya. Perangkatan hanya 7 sampai 8 orang seperti itu. Mekanismenya ya banyak ya. Mulai dari tes tahsin, tes tahfiz, tes azan, tes baca Quran, tes fisiknya juga gitu ya. Suruh lari, suruh push up, sit up dan lain sebagainya. Terus ada tes wawancaranya juga dan tes lain-lain lah. Akhirnya diputuskanlah jadi lulus gitu ya, lulus untuk jadi seorang marbot seperti itu. Tugas utamanya nanti pertama yaitu tadi azan, terus ada hirosah juga ya, atau jaga malam gitu ya, bergantian gitu ya untuk jaga malam setiap malamnya gitu ya. Jadi ada 7 kamar gitu ya, di pas 7 hari itu ganti-gantian untuk menjaga masjid terutama.
menjaga asrama, jaga lingkungan marbot seperti itu. Lalu kegiatan lainnya adalah kegiatan-kegiatan Hari Besar Islam seperti ada kegiatan Maulid Nabi atau kegiatan Idul Fitri, puasa gitu ya. Ramadan ada yang mingguan di sholat Jumat itu juga disiapkan oleh marbot. Kira-kira itu sih. Masya Allah. Nah, ini sekarang kita masuk ke part 2 nih Kak. Ini panjang banget video kita ini Kak. Nah, part 2 ini banyak. Bagaimana perjalanan seorang Muhammad Saddam Ali. Dia ini mendapatkan beasiswa PMDSU sehingga bisa kuliah S2, S3 di IPB lagi, balik lagi nih. Secara gratis dan baru saja beliau ini habis selesai seminar S2-nya. Masya Allah, barakallah Kak. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Jika dirasa video ini dapat membantumu, boleh banget kamu share ke semua sosial mediamu. Siapa tahu dapat membantu orang lain juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.